adain dan itu gratis dan itu sebulan kalau nggak salah ada 4 kali. Nah, kalian wajib banget ikut. Otomatis kalian bakalan dapat sertifikat juga. Nah, ini kelas-kelas yang bulan ini tuh bakalan ada, guys. Nah, ini juga I Love Cake Event. Nah, ini guys yang buat teman-teman yang suka bikin cake. Nah, kalian wajib banget nih karena Chef Suri ini berpengalaman banget di bidang cake. Terus make up and dressing tips. Nah, biasanya kan buat teman-teman nih yang suka make up, kadang itu bingung cocoknya pakai baju yang kayak gimana ya. Kadang-kadang juga ada kan teman-teman yang udah bikin udah kayak berpakaian modis nih, tapi bingung kira-kira make up yang cocok buat gaya aku yang kayak gini tuh kayak gimana. Nah, biasanya banyak banget kan takutnya yang kelihatan nabrak atau kelihatan malah norak. Nah, kalian bisa banget ikut kelasnya make up and dressing tips ini karena biar kalian ini semakin modis dan matching deh outfitnya. Nah, ini juga ada kelas yoga. Nah, kelas yoga ini yang tadi aku udah kasih tahu. Kalau ini yoga untuk beginner guys. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang baru pertama kali yoga dan bingung. Nah, ini kita bakalan ajarin dari awal karena ini basic for beginner. Terus juga ada kelas olahraga nih guys, tanggal 25. Nah, ini besok nih jangan sampai ketinggalan. Dengan Rafa Studio kita bisa olahraga bareng. Nah, terus kalau kalian yang belum daftar, silahkan daftar. Nah, di situ udah ada linknya. Oke. Kita lihat nih, Kak Adeline udah masuk belum ya? Oke. Kayaknya Kak Adeline udah masuk nih, guys. Nah, iya udah. Halo Kak Adeline, selamat malam. Malam. Oke. Mungkin Kak Adeline bisa langsung mulai nih. Teman-teman banyak yang antusias soalnya. Ini saya video udah nyala belum ya? Udah. Oh ya udah udah. kok. Oke. Oke. Ini sebelum mulai, nah aku bakalan bacain nih profilnya Kak Adeline. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih Kak Adeline siapa, nah Kak Adeline ini co-founder Westcare. Nah, di mana Westcare ini adalah skincare lokal ya Kak ya? Betul. Terus co-founder Beautyholic dan sosialita yang tertarik di bidang fashion. Nah, jadi teman-teman yang suka banget skincare atau suka banget fashion, nah Kak Adeline ini bisa buat ajarin kalian guys. Nah, yuk Kak Adeline bisa mulai nih Kak. Iya, jadi kalau pemilihan skincare itu tuh penting banget ya. Kita harus tahu benar-benar produk untuk yang kita pakai ingredients-nya itu apa. Karena kalau sembarangan ya itu kan ke kulit kita ya. Sedangkan kulit kita itu tuh investment banget buat kita. Nah, kalau kebetulan aku juga ada launching brand Westcare beberapa bulan yang lalu dan semua yang coba itu positive feedback. Karena kita punya ini aku info dulu ya. Kalau skincare produk itu tuh 80% itu tuh sebenarnya isinya tuh air. Itu udah pasti karena memang air tuh adalah main ingredients-nya. Jadi kalau kita Westcare karena kita di belakang kita itu sister company-nya itu pharmaceutical, jadi kita menggunakan air yang udah pharma grade. Pharma grade itu berarti itu standarnya tuh super duper tinggi dibandingin air yang dipakai oleh brand-brand lain gitu. Karena mereka juga tidak punya teknologinya dan tidak punya pengetahuannya untuk memakai pharma grade water gitu. Karena kalau di Indonesia itu standar buat kosmetik itu tidak perlu pakai air yang sampai pharma grade. Cuman kita upgrade sendiri agar benar-benar semua
hasilnya itu bagus gitu. Jadi menurut saya kita harus benar-benar tahu produk yang kita pakai. Semua cocok-cocokan udah pasti. Cuman kita harus pintar-pintar memilih produk yang kita pakai. Dan kalau tips-tips dari saya nih ya tentang kulit gitu ya. Setiap hari kita mesti pakai produk dengan sunscreen ya, karena itu penting banget buat kita punya kulit agar walaupun indoor dan outdoor kita pokoknya harus pakai produk yang ada mengandung sunscreen juga ya. Produk Westcare ini tuh cocok banget untuk kulit sensitif juga karena kita itu ya fragrance free udah pasti tanpa menggunakan parfum-parfum, cruelty free, paraben free, vegan, suitable for all skin types. Jadi benar-benar ini tuh kita juga memakai komposisi yang memang meminimize banget alergi yang akan terjadi pada kulit kita gitu. Jadi benar-benar kita udah bikin yang bisa semua orang itu, yang kan banyak banget ya yang kulit sensitif gitu ya. Kayak ipar saya sendiri pun juga kulitnya sensitif, nggak bisa pakai yang begini, nggak bisa pakai yang begitu. Nah kita udah coba dengan orang-orang yang kulitnya sensitif pun juga hasilnya oke banget. Dan yang paling penting juga dalam pemakaian skincare itu kita harus mengutamakan step-stepnya ya. Jadi sebelum kita pakai serum, sebelum kita pakai krim, kita tuh harus bersihin muka dulu dengan remover yang tepat. Dan harus cuci muka juga dengan face wash yang bagus juga. Setelah semua itu kalian udah pasti tahu kan kalau kita harus pakai toner dulu. Nah dari toner baru kita pakai serum-serum yang biasa kita pakai. Kalau aku dari Westcare biasanya aku pakai Bounce and Glow serum ya. Itu benar-benar serum yang seperti La Roche-Posay punya Hyalu B5. Itu udah standarnya sama ya dengan La Roche-Posay. Itu benar-benar bikin kulit kita glowing, kenyal ya. Pokoknya sepanjang hari itu berasanya beda, moist banget gitu. Dari situ kita baru pakai krim siang kita. Krim siang pun juga kalau dari Westcare udah mengandung vitamin C-nya yang kakadu plum itu tuh benar-benar very high in vitamin C. Jadi benar-benar bagus banget. Gitu. Nah ini Beautyholic nih, mungkin bisa dijelasin Kak, Beautyholic nih apa Kak, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Kalau Beautyholic sendiri itu eyelash extension. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau eyelash extension, itu kita ada di Pantai Indah Kapuk. Kita juga bisa home service juga gitu ya. Jadi bahan-bahan kita juga semua dari Korea. Jadi benar-benar bagus banget, boleh dicoba. Karena kan kalau misalnya kita udah pakai eyelash extensions ya, itu kita benar-benar bangun tidur juga udah cantik gitu ya. Nggak perlu make up, nggak perlu apa, juga udah fresh banget mukanya gitu. Iya udah cetar ya. Sulam alis ya Kak? Udah cetar. Sulam alis ada juga by appointment. Nggak setiap hari ada. Jadi itu kan karena sulam alis kan nggak semua orang tiap hari pasti sulam kan. Jadi by appointment aja. Terus Kak Adeline, kalau misalnya kulit kamu aslinya bagus tuh. When I see face to face, nggak cuma di foto aja. Makanan apa sih yang bagus buat kulit gitu? Terus berapa kali kamu cuci muka kamu? Of course kalau makanan kita yang bagus buat kulit ya makanan dengan high vitamin C. Dan kita menghindari sebenarnya yang oily, makanan yang berminyak. Karena itu otomatis akan bikin kulit kita gampang berjerawat. Itu sih, dan makan banyak buah sih, itu yang bagus untuk kulit. Gitu. Dan kalau cuci muka itu kurang lebih kalau aku 2-3 kali sehari deh. Gitu. Gila. Sering banget, gue parah, gue cuma niat. Soalnya kita harus banget ya kalau muka kita kotor otomatis nanti akan tumbuh jerawat atau akan tumbuh flek atau mungkin juga kulit muka juga nanti akan bisa beda gitu loh. Makanya aku anjurin benar-benar kalau emang kita mau menjaga kulit kita benar-benar itu tuh kita harus mengikuti step-step skincare yang memang udah kita set gitu loh. Karena intinya kita nggak boleh malas karena itu kulit kita itu adalah investment buat kita. Karena kalau kita start from now,
kita jamin nanti, bukan kita jamin, dijamin kebanyakan orang yang benar-benar rutin ya, nanti tuanya pasti beda deh. Kulitnya masih kenyal, masih kenceng gitu, masih bagus gitu. Waduh, gue harus lebih rajin nih. Gue males. Iya, sebenarnya stepnya simple banget nih ya, aku kasih tahu ya. Simple banget sebenarnya. Sebenarnya awal pertama itu kan cuci muka, itu udah pasti. Cuci muka dulu dengan face wash ya. Kalau dari Westcare nih aku ada face washnya juga dari Westcare. Ini ada moisturizernya juga, ada marula oilnya juga. Jadi benar-benar bikin abis kita cuci muka pun tuh rasanya juga nggak kering gitu ya. Nah terus udah gitu biasanya kita udah tahu kan kalau abis cuci muka itu kita pakai toner. Nah Westcare pun juga punya toner. Gampang banget toner kita nih ada rose waternya. Pokoknya cobain deh, karena kamu akan berasa banget seger banget. Karena toner itu tuh benar-benar ngebuka kulit kita buat terima serum-serum dan terima krim-krim yang akan kita aplikasi ya. Jadi penting banget buat pakai toner. Nah setelah toner itu, aku menyarankan kita pakai kalau dari serum Westcare itu Bounce and Glow Serum yang tadi aku bilang nih. Ini our best seller Bounce and Glow Serum. Pakai beberapa hari aja udah berasa bedanya. Kulitnya glowing, kenyal ya. Dan lines juga, fine lines juga berkurang. Dari situ kita ke krim siang ya. Krim siang ini gunanya memberikan semua vitamin yang dibutuhkan oleh kulit kita. Mengandung vitamin C-nya tinggi banget ya. Terus udah gitu bikin kulit kita glowing, kenyal udah pasti. Kalau kita punya perbedaan warna kulit, kadang-kadang kan ya ada flek, ada apa, itu akan juga memudar. Dan kalau kulit kamu kering banget, kamu harus dikombinasi dengan marula oil. Karena aku juga kulitnya kering banget ya. Karena kita kalau kulit kering tuh bahaya loh. Lebih kelihatan, lebih cepat keriput, lebih cepat tua, ya kan? Jadi harus dikombinasiin dengan marula oil. Sedangkan marula oil kita ini 100% marula oil. Nah, marula oil kita itu tuh sama persis dengan Drunk Elephant. Kalau kalian tahu ya, brand Drunk Elephant ya. Cuma harga beda jauh, tapi kualitasnya aku jamin sama. Jadi itu aja sih sebenarnya step-stepnya. Gampang banget. Kalau malam cuma tinggal diganti dengan krim malam. Stepnya hampir semua sama. Begitu. Dan 90% dari kita punya materials, bahan baku kita itu semua dari Eropa. Gitu. Jadi kita semua import 90% dari Eropa. Kita udah pilih benar-benar yang bagus. Karena aku sendiri pakai, keluarga besar aku juga pakai, mertua semua juga pakai. Jadi emang kita harus benar-benar yang bagus. Kalau nggak, aku sendiri juga malu kalau ngeluarin skincare yang asal-asalan gitu. Oke, berarti nih Kak, make up-nya produknya Kak Adeline ini cocok nih Kak buat semua jenis kulit ya? Karena cocok kan buat semua jenis kulit, even sensitif kulit. Oke, yeah. Teman-teman bisa coba nih guys, yang suka kalau pakai skincare suka nggak cocok, nah bisa coba nih punyanya Kak Adeline Westcare karena bahan-bahannya juga bagus dan aman banget buat kulit ya Kak. Betul. Oke, ini Kak, mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti untuk mengenali jenis kulit atau masalah kulit nih, mungkin Kak Adeline bisa kasih tahu tipsnya. Ya, kalau misalnya kita itu berasa habis mandi gitu ya. Wah, berasa kulitnya kayak ketarik. Nah, itu udah pasti itu kulit kering. Dry skin banget itu. Kayak aku tuh seperti itu. Kalau misalnya aku habis mandi, berasanya kulit nggak pakai apa-apa tuh kayak ketarik semua. Karena emang aku jenis kulitnya kering. I'm super dry gitu. Jadi aku langsung mengaplikasikan skincare yang tadi itu, krim siang, marula oil, aduh langsung rasanya enak banget. Apalagi sekarang ini masa-masa corona juga ya, saatnya kita mestinya rajin nih untuk merawat kulit kita, gitu. Jangan males, gitu. Nah kalau kulit kita gampang jerawatan itu udah pasti kulit kita oily, gitu. Nah jadi kalau kulit kita oily, kita menghindari produk seperti marula oil, karena marula oil itu justru untuk kulit memang yang normal to dry gitu. Jadi kita harus mengenali produk-produk apa yang memang cocok untuk kulit kita. Gitu. Kalau sensitive skin itu biasanya dari pribadi masing-masing udah tahu nih, pakai produk ini tiba-tiba kulitnya gatel, kulitnya merah atau kulitnya apa. Nah, mungkin memang ada bahan-bahan yang keras atau yang memang tidak cocok karena sekali lagi kulit sensitif itu bisa juga kan dari mungkin produknya mengandung parfum atau memang bahan bakunya kurang bagus, bahan bakunya juga keras gitu ya pemilihannya.
Kadang-kadang kan banyak juga skincare yang bahan bakunya asal-asalan ya, maunya terlihatnya perbedaannya cepet banget gitu. Tapi sebenarnya itu tidak bagus gitu. Oke, kalau kombinasi nih Kak, mungkin menurut Kak Adeline kalau kombinasi boleh nggak sih kita pakai Manula Oil gitu? Boleh, tapi tidak usah terlalu banyak kalau kombinasi. Dicoba 1-2 tetes aja gitu. Kalau aku pakainya kan banyak tuh. Kalau kombinasi 1-2 tetes aja. Tapi kalau oily banget, menghindari aja. Karena sebenarnya di produk-produk kayak contohnya produk Westcare, di produk-produk yang lain pun juga ada moisturizer-nya. Udah ngebantu buat moisturizerin. Nggak perlu sampai ditambahin dengan oilnya gitu. Oke. Ya. Nih Kak. Ini udah ya? Udah atau belum nih? Kombinasi bahan-bahan aktif skincare yang boleh sama nggak boleh nih. Iya, jadi kalau kombinasi bahan-bahan aktif dalam skincare itu tuh kadang-kadang kan orang kalau nggak tahu apa bahan-bahannya asal aja ya. Makanya saya juga menyarankan jangan terlalu banyak kita mengkombinasi skincare asal-asalan sesuai dengan yang kita mau dari brand A, B, C, D gitu kan. Kebanyakan kalau misalnya brand sudah ngeluarin satu line itu memang kita udah develop, kita udah trial and error supaya benar-benar kalian itu nggak nubruk gitu loh. Kalau sometimes kalau yang nubruk itu malah jadinya nanti berlebihan bagi kulit kita gitu loh. Nanti kadang-kadang kulit kita malah jadi bisa breakout. Jadi lebih baik memang sesuai dengan line itu gitu. Karena kan memang setiap produk kalau udah ngeluarin line gitu ya, mereka udah tahu bahwa ini tuh benar-benar nggak bertentangan gitu. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita mengkombinasikan dengan ini itu kadang-kadang tuh memang jadinya terlalu berlebihan atau malah kurang gitu loh. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini Kak, nah bedanya cleansing sama double cleansing tuh gunanya buat apa nih Kak? Cleanser. Kalau dari kita itu dari produk saya itu cleanser hanya satu gitu. Jadi memang saya pakai yang foam cleanser itu dan ada juga yang memang yang pembersih makeup yang remover ya. Remover itu tuh emang buat makeup remover gitu. Oke. Seperti itu aja. Nah, ngomong-ngomong cuci muka nih Kak. Nah, misal nih kita bisa nggak sih Kak cuci muka kita tapi pakai sabun badan? Nah, menurut Kak Adeline itu boleh nggak sih Kak? Sebenarnya sih sah-sah aja, karena kan juga it's a part of our body ya. Cuman menurut saya muka itu tuh lebih sensitif. Jadi lebih baik menggunakan yang benar-benar dikhususkan buat muka. Karena muka kita itu kan aset ya. Dan muka kita tuh investment kita gitu. Dan muka kita memang yang lebih sering terpapar dengan make up, dengan barang-barang mungkin kimia yang lain juga. Kita pakai make up, eyeliner, dan sebagainya kan. Yang bahan-bahannya pasti lebih banyak terpapar di muka kita. Kita nggak pakai make up di tangan, kita nggak pakai make up di badan. Jadi penting banget menggunakan cleanser atau sabun cuci muka yang memang dikhususkan untuk membuang semua bekas-bekas sisa make up itu gitu. Oke. Itu lebih baik. Menurut Kak Adeline nih, waktu yang cocok untuk cuci muka tuh kapan ya? Apa sehabis beraktivitas atau bangun tidur? Nah, waktu yang paling bagus itu untuk mencuci muka itu ya memang of course sehabis melakukan aktivitas ya, sehabis kamu dari keluar, kamu sudah lepas make up, kamu cuci muka. Tapi waktu yang paling tepat nih, yang paling penting buat perawatan muka itu adalah pada saat kamu mau mengaplikasikan yang tadi itu yang saya bilang toner, serum, dan krim itu. Itu yang paling bagus adalah pada saat kamu habis mandi. Karena kulit kita terbuka. Itu paling bagus. Sehabis mandi kamu aplikasikan semua itu seperti itu. Ini sekarang kita bahas toner nih Kak. Ya. Toner, iya saya juga udah info. Kayaknya dengan rose water ya. Jadi kita tuh pakai rose water dan milk protein. Ya, ini benar-benar bikin kulit kita tuh siap buat menerima tadi saya bilang serum dan menerima serum dan krim-krim gitu. Mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan sisa-sisa kotoran toner itu. Jadi penting banget dan menyeimbangkan kadar kulit kita ya supaya siap
siap untuk menerima serum dan menerima krim muka gitu. Oke. Nah ini Kak, kan ada 2 jenis toner nih, exfoliating sama hydrating. Nah, kalau menurut Kak Edelin, misal nih kita harus pilih satu, kita prefer yang mana nih Kak? Kalau menurut saya ini juga, nah kalau misalnya kamu itu kulitnya oily, pilih exfoliating toner ya. Tapi kalau kamu kulitnya dry, of course kamu pilih yang hydrating toner. Tergantung dari kulit kita. Oke. Gitu. Nanti saya juga bisa kasih, saya udah catat skincare tips dari saya. Kalau misalnya nanti ada waktunya, saya akan berikan tips-tipsnya. Gitu. Oke, siap Kak. Nih serum nih Kak. Iya. Serum kita ya, yang saya bilang ini Bounce and Glow ya. Itu sebenarnya paling bagus start di usia 20-an. Saya aja telat nih dari 30-an baru, karena emang kita baru develop ini produknya cukup lama ya. Ini penting banget karena mengandung vitamin C, asid dengan konsentrat yang tinggi ya. Ini benar-benar bikin kulit kita tuh, kamu pakai beberapa kali aja, kenyalnya berasa, glowingnya berasa. Ini kalau kalian tahu brand La Roche-Posay, ini seperti La Roche-Posay yang Hyalu B5 yang terkenal banget itu. Oke. Gitu. Nah, jadi penting banget, biasanya kita pakai serum itu sebelum pakai krim ya. Jadi benar-benar kombinasinya itu the best. oke. Dan kita juga karena dibikinnya di Indonesia, kita bisa maksudnya harga kita pun juga lebih ke semua kalangan ya. Karena kalau misalnya skincare tuh kadang-kadang kalau yang emang bahan-bahannya bagus, standarnya bagus, mereka langsung jualnya tinggi kan. Kalau saya emang saya kepengen semua orang bisa mendapatkan kulit yang bagus gitu loh. Oke. Kalau menurut Kak Edelin nih, kita pakai serum tuh sehari 2 kali atau cukup malam aja Kak? Pagi dan malam atau siang dan malam. Pada saat sebelum kita pakai krim siang dan sebelum kita pakai krim malam, kita pakein serumnya. Tapi kalau marula oil beda ya. Kalau marula oil 1 kali sehari aja cukup. Oke. Iya. Nah ini nih ada krim Kak sekarang. Iya. Moisturizer. Oke, yang kalau yang buat krim siang ya, nah ini saya kasih tahu ininya ya, ingredients-nya itu ada kakadu plum extract. Itu tuh vitaminnya C-nya tuh tinggi banget ya, seperti 100 buah orange gitu. Kita pakainya memang yang di atasnya lagi daripada vitamin C ya. Terus udah gitu kita punya polypeptide yang bikin kulit kita brightening. Jadi kalau ada flek-flek gitu bisa mulai memudar gitu ya, dan glowing. Dan nah di dalam krim siang kita pun juga kita ada marula oil-nya. Jadi biar kita juga berasa moist kulitnya, tapi nggak berlebihan ya. Jadi buat kulit oily pun juga nggak masalah gitu. Dan di kita punya krim siang itu juga ada ada ini sunscreen-nya juga, walaupun nggak banyak gitu loh. Itulah mengapa saya masukinnya di krim siang, karena siang kan kita masih beraktivitas, di rumah pun kadang-kadang kita di jendela, dekat jendela juga bisa terpapar sinar matahari gitu. Dan untuk yang night ya, untuk yang night itu tuh kita tuh benar-benar menggabungkan semuanya ya. Ada kakadu, ada retinol, ada niacinamide, vitamin B5, marula, dan madecassoside. Jadi emang ini banyak banget karena ini tuh ya benar-benar kalau krim malamnya itu tuh menghilangkan fine lines. Jadi kalau yang kita udah mulai ada garis-garis, udah rada-rada keriput gitu ya, ini membantu menghilangkan juga, mengurangi ya. Terus udah gitu udah pasti kalau kulit kita juga beda warna nih, contohnya kayak saya kan juga ada flek. Walaupun begini-begini saya tuh flek karena saya memang kulit kering gitu kan. Kalau kulit kering itu masalahnya tuh flek. Nah, ini bisa memudarkan flek, menyamarkan gitu. Jadi kulit kita akan lebih terlihatnya itu satu muka itu tuh warna kulitnya tuh sama gitu. Dan sel-sel kulit mati kita di krim malam itu, sel-sel kulit mati kita akan dibuang gitu. Jadi makanya itu saya bikin di krim malam karena pada saat malam benar-benar bekerja dengan baik, begitu pagi-pagi kita bangun udah benar-benar berasa enak sekali gitu. Kalau tadi yang aku tangkap nih night creamnya Kak Edelin ini kan bisa buat anti aging Kak ya. Nah, kira-kira
misalnya teman-teman ada yang mau pakai, nah itu kisaran umur berapa sih Kak boleh pakai atau semua umur Dan bisa sebenarnya dari umur 20 tahun pun kita udah bisa pakai dan harus rajin gitu. Karena Oke. sekali lagi skincare itu tuh nggak bisa langsung begitu kamu pakai langsung berubah. Jadi kalau semakin muda kamu pakai, semakin kamu start young, itu benar-benar investment di kulit kamu. Nanti kamu baru bisa melihat tuh benar-benar pada saat kamu udah mulai berumur ya, dibandingkan dengan yang lain yang nggak rajin pakai skincare pasti beda banget, gitu loh. Efek cepatnya dari pakai skincare ini adalah kamu bisa ngelihat ya, kamu berasa kulit kamu kenyal, kamu berasa muka kamu glowing, kamu berasa memang ini pudaran itu pudaran. Tapi long term-nya itu tuh yang nanti bakal kamu nggak akan nyesel gitu loh. Karena kamu berasa muka kamu kenceng, muka kamu lebih glowing, kulit kamu lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memakai skincare atau memakai skincare yang tidak tepat gitu. Oke. Berarti penting banget ya Kak skincare itu Penting buat sekali. investment masa depan kulitnya biar lebih Betul, oke. karena itu investment ya. Karena kita ya gimana ya, kan kita nggak ada bisa operasi ganti kulit ya. Jadi kulit kita memang harus dijaga dari sekarang gitu. Nah ini marula oil ya, marula oil itu tuh yang tadi saya bilang ya 100% dari marula oil itu untuk moist kita punya muka. Terutama yang kulit kering itu penting sekali. Ya, karena kalau kulit kita itu tuh moist, otomatis kita akan lebih awet muda. Dan tidak akan cepat keluar kerutan ya. Justru orang yang lebih gampang keluar kerutan itu tuh contohnya kulit-kulit kering seperti saya, bahaya. Jadi harus benar-benar pakai marula oil ini gitu. Iya, soalnya bisa moisturizer kulit gitu Kak ya. Jadi biar betul. Dan pemakaiannya terserah. Kalau saya bisa beberapa tetes. Kalau kamu merasa 1-2 tetes saja juga udah oke, sudah cukup. Biasanya saya pun juga pakainya sampai di leher-leher. Karena kan kita leher tuh biasanya juga suka ada garis-garis leher kan. Nah, itu penting banget juga. Kita juga harus jaga sampai leher gitu. Oke. Ya. Menurut Kakak nih, kalau orang yang berkomedo, apa cocok nih Kak pakai face oil gitu? Kalau orang yang berkomedo, sebenarnya kalau misalnya muka dia itu yang lainnya di sisi lainnya itu tidak oily banget, nggak masalah. Paling menghindari aja buat di hidung aja gitu. Oke. Aku mungkin juga mau kasih skincare tip gitu ya, biar skincare tip aku emang udah catet, jadi biar tahu ya yang tips-tips supaya menjaga kulit kita ya. Yang pertama, seperti saya bilang, use correct cleanser ya for your skin type ya. Terus yang kedua, jangan terlalu banyak produk dengan berbagai macam merek. Karena bisa break out, sudah pasti, ya kan? Ya, contohnya produk yang isinya ada AHA atau BHA, kalau di mix dengan produk yang ada vitamin C, bisa break out itu pasti. Jadi mesti ada pengetahuan gitu ya. Produk yang konten AHA dan BHA itu nggak boleh di mix sama vitamin C, karena itu bisa jadi breakout, merek apapun itu ya. Terus kalian harus moisturize muka kalian pakai krim siang dan malam. Waktu yang tepat buat moisturize kamu punya kulit itu sekali lagi pada saat habis mandi dan sebelum tidur. Itu paling bagus ya. Terus jangan sering-sering pegang muka. Tangan kita itu tuh banyak bakteri, debu gitu kan ya, pegang ini, pegang itu, pegang muka. Nah, jangan sering-sering, kalau nggak penting nggak usah pegang-pegang muka ya. Jadi menghindari supaya kulit muka kita nggak terpapar dengan bakteri-bakteri gitu atau kotor. Tangan kita kan kotor ya. Terus udah gitu pakai skincare produk dengan hydrating formula selalu ya. Nah, contohnya seperti Bounce and Glow itu juga ada hydratingnya ya. Dan minum 8 gelas air putih setiap hari. Itu udah konsep dasar ya. Terus selalu menghindari heat exposure ya. Nggak cuma matahari doang. Kamu jangan terlalu dekat-dekat dengan heater atau dengan fire, dengan kompor. Muka kamu jangan terlalu dekat. Karena itu sebenarnya bikin kulit gampang rusak ya. Terus udah gitu boleh juga kalian selain pakai
kita punya night cream atau kita punya krim siang, sekali-kali pakai masker juga boleh. Itu masker itu memang benar-benar bagus juga. Vitamin C itu diharuskan karena bisa bikin kulit kita semakin cerah, ya. Nggak perlu suntik vitamin C lah. Dengan skincare yang dengan vitamin C yang tepat dan dosis yang tepat, udah bisa bikin kulit kamu lebih cerah, ya. Ya, kalau dari ya vitamin C serum very soon, jadi bisa follow IG Wesker. Nanti kalau misalnya vitamin C kita udah keluar, kalian should try, ya. Terus udah gitu, kita mesti maintain a healthy diet ya. Jangan terlalu banyak makan junk food ya dan oily foods. Itu paling penting kalau mau jaga kulit kita supaya bagus ya. Terus udah gitu, kalau kita makan makanan yang banyak high sodium, itu juga bisa bikin kulit kita kelihatan dull apa ya? Nggak bright gitu ya, butek gitu loh, butek gitu. Dan selalu kalian kan selalu kita kalau make up tuh kita punya brush kan, brush buat make up gitu ya. Nah, kita harus mesti sering-sering kita bersihin kita punya make up brush ya. Penting banget. Caranya gimana? Yaitu kalian pokoknya pakai shampoo, taruh di tangan ya, shampoo dikit aja, habis itu dikasih air, brush kita brushin di shampoo itu ya. Setelah itu kalian cuci dan biar didiemin aja sampai kering. Itu mesti beberapa lama sekali kan seperti itu, karena kalau enggak nanti malah kulit kita bisa flek atau jerawat dari kita punya brush make up karena kita nggak cuci-cuci ya, pakai terus gitu. Nah, terus udah gitu dua tips terakhir dari saya adalah satu, kita mesti pakai sunscreen 365 hari alias setiap hari, karena saya bilang lagi penting walaupun kita di rumah, tapi kalau kita dekat jendela atau dekat matahari di taman dan sebagainya, kita juga terpapar juga. Penting banget ya. Dan selalu kita kan kalau skincare itu kan ada step-stepnya. Ya contohnya Wesker ada 4-5 steps kan. Harus dari yang light dulu baru yang heavy. Jadi semua harus sesuai dengan step-stepnya. Jangan dilompat-lompat karena itu nggak bagus. Kita udah develop, udah trial begitu banyak orang, ya harus dari yang light ke heavy gitu. Jadi jangan dilengkap-lengkap ya. Kalau dilengkap-lengkap nanti ya hasilnya nggak maksimal. Seperti itu. Ya itu sekian tips-tips dari saya. Ya. Nah ini Kak, bahas sunscreen tadi. Nah menurut Kak Adel itu apa sunscreen tuh bisa dipakai malam hari atau misal kita mau tidur kita harus pakai sunscreen atau nggak perlu nih Kak? Nggak perlu. Kalau udah mau tidur nggak perlu pakai sunscreen. Ya. Oke. Dan bagi teman-teman juga yang nonton gitu ya, kalian kalau misalnya memang berminat juga untuk menjadi reseller Wesker juga bisa tinggal DM ke IG-nya Wesker atau WhatsApp ke IG Wesker. Kita juga ada program buat reseller juga gitu. Jadi selain cantik buat diri sendiri juga bisa sambil mencari keuntungan juga loh. Gitu. Dan pribadi saya jamin bahwa ini emang produknya betul-betul bagus. Kalau enggak saya nggak akan mau keluarin. Malu lah kalau kita keluarin produk jelek. Oke, tuh teman-teman yang pengen coba-cobain Wesker bisa juga ya Kak? Iya. Nih Kak, ada yang nanya nih, penyebab komedo itu apa Kak? Terus pilih nama IG-nya Wesker_ID ya tadi ada yang nanya. Oke, ini teman-teman bisa follow IG-nya Wesker ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat nih produk apa aja. Terus siapa tahu teman-teman berminat nih bisa banget langsung DM ke Wesker ya Kak? Iya, atau bisa dari link tree-nya. Link tree-nya itu ada nomor WhatsApp. Itu kalau misalnya kalian mau beli, mau tanya-tanya lebih jelas, bisa langsung tanya di WhatsApp-nya. Kalau emang tadi penjelasan saya kurang jelas ya. Dan kalau misalnya kalian pengen jadi sekalian reseller juga ada program reseller yang pastinya menguntungkan juga buat kalian. Dan yang pasti ya, sekali lagi ini bukan kaleng-kaleng ya, bukannya skincare yang asal-asalan. Jadi kalian don't worry lah buat kalian memberikan info ke teman-teman kalian tentang produk ini. Oke. Wesker_ID ya. Oke. Soalnya Wesker juga airnya juga grade-nya yang premium banget ya Kak. Terus betul. Bagus banget. Kita punya grade itu adalah grade pharmaceutical ya. Tidak semua hampir impossible bahwa perusahaan kosmetik yang lain itu memakai pharma grade air gitu. Karena mereka tidak punya teknologinya. Kalau kita karena kita di backup dengan pharmaceutical ya.
pharmaceutical kita emang udah ya cukup dikenal dengan teknologi yang tinggi. Jadi kita juga harus pakai air yang standarnya bagus. Karena sekali lagi saya info bahwa 80% dari semua skincare brand itu bahan dasarnya adalah air. Jadi air yang bagus itu penting banget buat outcome-nya ya, outcome dari produk itu sendiri gitu. Oke. Ini ada yang nanya Kak. Kak, penyebab komedo itu apa sih? Terus cara pilih skincare biar nggak komedoan itu gimana Kak? Cara pilih skincare buat komedoan ya itu. Balik lagi, kamu harus pilih skincare yang tidak terlalu banyak mengandung oil ya, gitu loh. Jadi kamu mesti lihat gitu. Berarti kamu harus pilih juga skincare-nya buat yang memang oily skin gitu. Penyebab komedo ya. Kalau aku pribadi nih terus terang ya, aku tuh tidak terlalu banyak komedo karena mungkin satu juga karena kulit kering, kedua itu aku tuh nggak pernah facial gitu. Sebenarnya salah satu tips dari aku pribadi, jangan terlalu sering facial. Karena facial itu bisa bikin pori-pori kita tuh gede dan kita tuh ketagihan gitu loh. Sekali hidung kita di facial 2 kali, 3 kali ya kan. Jadi kayaknya lebih sering balik gitu. Mungkin karena pori-pori di hidung juga lebih besar gitu kan. Jadi kayaknya kalau aduh nggak facial 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu rasanya tuh kayaknya udah nggak enak gitu loh. Kalau aku malah bertahun-tahun kagak pernah facial gitu. Oke. Berarti tipsnya jangan sering-sering facial juga ya Kak? Kalau aku pribadi seperti itu, karena aku juga terbukti ya bahwa pori-pori aku tuh kecil banget gitu dibandingin sama orang yang sering facial tuh pori-porinya kebuka banget gitu. Terus biasanya orang kalau yang udah sering facial tuh udah berasa nih sebulan nggak facial kok kayaknya kok hidungnya udah nggak enak nih kayak komedonya banyak gitu ya karena mungkin keseringan facial ya. Jadi menurut saya sih jadi lebih apa ya terbuka gitu ya dibandingin kalau kita pori-pori kecil otomatis juga debu kotoran gitu lebih susah masuk sih menurut saya. Oke. Lebih susah untuk menjadi komedo, ya. Kalau menurut Kakak nih, apa ada kayak ingredient yang bagus banget? Bagus banget untuk apa maksudnya nih? Jadi misal kayak di sebuah skincare itu biasanya ada ingredient nih. Nah, mungkin Kakak bisa kasih tahu nih ingredient yang cocok banget buat teman-teman yang komedoan nih gimana? Atau ingredient apa yang harus ada di produk itu? Untuk menghilangkan komedo ya? Iya. Untuk menghilangkan komedo, kalau menurut saya sih ya itu memang harus gimana ya? Saya juga bingung. Soalnya saya juga nggak memberikan produk untuk menghilangkan itu. Itu kan menghilangkan komedo itu memang mungkin harus apa ya? Saya nggak bisa jawab deh. Ini soal saya juga nggak tahu daripada saya salah nanti. Oke, mungkin teman-teman bisa cari rekomendasi kayak hasil testi-testi buat teman-teman yang suka pakai skincare. Jadi biasanya kan ada produk-produk yang rekomend tuh. Mungkin bisa cari di situ ya, Kak? Iya. Oke. Atau mungkin bisa juga kalau misalnya benar-benar bermasalah dengan komedo ya, nanti coba WhatsApp ke Linktree-nya dari Weskar ya. Kalau misalnya kita tidak punya produknya, kita bisa kok memberikan informasi juga. Oke, kamu pakai ini dulu atau kamu lebih baik kamu begini dulu atau begitu dulu gitu. Oke. Nih Kak, ada yang nanya nih. Kak, kenapa bahan-bahannya Weskar itu dari Eropa? Karena Eropa itu adalah salah satu tempat yang menyediakan material bahan-bahan skincare yang the best. Karena aku mau carinya yang the best gitu loh. Indonesia juga punya, tapi tetap masih kalah dengan Eropa gitu. Jadi saya memilih dari Eropa bagian barat. Makanya nama Weskar sendiri itu sebenarnya dari pemilihannya tuh dari karena bahan-bahan kita dari Eropa Barat. Barat itu kan West. Dan care itu karena kita care, karena kita kepengen semua masyarakat Indonesia itu bisa menikmati skincare yang dengan standarnya tinggi, standar internasional, tapi dengan harga yang affordable banget. Oke. Nih Kak, ada yang nanya apa bedanya purging sama breakout? Bedanya apa, sorry? Purging sama breakout. Kalau breakout itu ya kita biasa kayak kita apa ya merah-merah, kulitnya juga apa namanya berasa rusak gitu ya.
Kalau itu ya, kalau Virgin saya juga nggak tahu ya Virgin. Saya biasanya nggak ada customer yang itu, jadi saya juga kurang tahu deh itu deh. Biasanya pokoknya intinya kalau kita pakai produknya memang bertentangan itu pasti break out gitu. Oke. Tapi menurut kakak aman nggak sih misalnya nih kayak kita pakai produk, nah nanti produknya itu bilang nanti detox dulu ya kulitnya, jadi nanti keluar jerawat dulu, nanti kalau jerawatnya udah keluar semua baru mukanya bersih. Nah menurut kakak rekomen nggak sih skincare yang harus keluar dulu jerawatnya terus kita pakai, apa mending nggak usah? Saya bilang mendingan nggak usah, soalnya itu seperti mungkin dipaksa keluar ya. Sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Kadang-kadang kalau emang yang hasilnya tuh cepat-cepat itu tuh takutnya menggunakan bahan yang tidak baik atau menggunakan kimia gitu. Oke. Nah terus kak, untuk ngehilangin redness sama bekas jerawat itu gimana kak? Kalau bekas jerawat itu memang nggak bisa cepat ya. Yaitu kita harus benar-benar pakai skincare yang tepat, yang bagus, step by step, ya kan? Karena skincare itu tuh benar-benar bisa menghilangkan sel kulit mati, ya kan? Menggantikan dengan sel kulit yang baru gitu. Dan bisa bikin kulit kita tuh juga warnanya senada. Jadi lama-kelamaan kalau emang kita rajin pasti kita punya bekas-bekas jerawat, flek dan segala macam itu pasti hilang. Bekas jerawat sebenarnya lebih gampang hilang loh dibandingin dengan flek. Kecuali bekas jerawatnya yang lobang sampai dalam ya. Nah itu tidak ada skincare yang bisa bikin lobang itu jadi nggak lobang gitu. Tapi paling menghaluskan. Oke. Ya. Nah menurut kakak nih, kalau mata panda nih kita apa harus pakai night cream udah cukup atau kita harus pakai eye cream? Of course mesti pakai eye cream juga gitu. Kebetulan Westcare belum ada eye cream, kita akan soon bikin eye cream. Jadi sekarang ini kalau kalian ada yang pakai Westcare, kalian pakai aja eye cream dari merek lain juga boleh, tapi penting banget itu eye cream. Harus pakai. Nih Kak, kalau misalnya ada ini dari Kak Dinda nih. Kak, saya pakai pelembab yang mengandung BHA, tapi saya mau pakai serum yang ada niacinamide-nya. Itu boleh nggak sih Kak digabung? Tadi pakai DHA, BHA, terus night serumnya pakai apa? Niacinamide. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kalau AHA sama BHA itu yang penting jangan dengan vitamin C. Itu aja. Nih Kak, ada yang nanya. Kak, apa benar nih bekas jerawat itu bisa dihilangin dari rutin pakai masker, tapi maskernya masker organik? Dari rutin pakai masker, saya rasa enggak ya. Karena masker itu kurang kuat sebenarnya isinya gitu. Hanya melembabkan aja, rata-rata seperti itu gitu. Kalau skincare itu memang sudah banyak vitamin dan moisturizer juga yang emang di mix dan diolah sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan vitamin yang dibutuhkan dengan kulit wajah kita itu terpenuhi gitu. Jadi nggak bisa ya kalau dengan masker doang gitu. Harus ditambah dengan skincare. Skincare itu penting banget. Oke. Kalau menurut kakak nih, prefer kita pakai masker organik atau pakai sheet mask gitu? Kan banyak banget nih sekarang di pasaran ada masker organik tapi belum ada BPOM, cuma kayak CV gitu aja Kak. Menurut kakak boleh nggak? Menurut saya kalau misalnya organik ya benar-benar organik ya, maksudnya ya memang kan kadang-kadang kan Indonesia itu tuh banyak yang tradisional ya, mungkin dari timun lah, dari apa atau apa. Kalau emang benar-benar organik menurut saya sih nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau nggak benar-benar organik, kalian harus cari yang minimal harus punya BPOM ya, jangan main-main sama kulit muka gitu. Karena Indonesia itu punya standar Indonesia pun tuh sebenarnya tuh bagus gitu loh. Jadi kalau emang sudah melewati standar Indonesia, paling enggak itu udah aman buat kulit kalian. Jangan istilahnya yang memang kadang-kadang kan juga banyak tuh yang import segala macam, mungkin importnya juga ilegal gitu kan. Istilahnya jual sendiri, risal sendiri, masukin sendiri gitu ya. Saya bilang jangan gitu. Lebih bagus produk Indonesia atau produk yang memang dari luar tapi yang udah dengan BPOM. Oke. Kalau menurut kakak nih, mending kita pakai skincare yang lokal kayak gini atau boleh skincare luar negeri? Apa kita mending pakai krim dokter? Karena banyak banget nih teman-teman yang suka pakai krim dokter. Menurut kakak gimana? Oke, tergantung ya. Kalau memang kulit kamu itu berkebutuhan khusus, mungkin dari dokter itu oke, karena dokter itu kan memang mereka punya pengetahuan juga
apalagi dokter muka gitu ya, mereka punya pengetahuan juga untuk mengobati kondisi-kondisi khusus tersebut. Tapi kalau kulit kita itu masih dalam tahap yang menurut kita juga nggak berkebutuhan khusus gitu ya, menurut saya mendingan pakai, yang seperti yang memang dijual aja gitu ya, bukan dokter punya. Karena saya udah sering banget denger kalau pakai obat dokter itu suka kadang kulitnya tuh merah, nanti ini apa namanya, ngelupasnya cepet gitu. Karena mereka kadang-kadang tuh pengen hasilnya cepat gitu loh. Hasil cepat itu takutnya kulit kita tuh lebih tipis juga gitu, karena dipaksa ngelupas lebih cepat gitu loh. Kalau menurut saya, untuk long term, untuk jangka panjang lebih baik menggunakan yang bukan dokter ya gitu loh, karena nggak keras gitu loh. Jadi kita bisa gunainnya benar-benar jangka waktunya bisa panjang gitu loh. Kalau kita dari awal udah sering kena yang keras-keras, nanti udah pas lagi kita udah berumur, udah keseringan kena yang keras-keras, nanti kita udah kebal gitu loh. Nggak bagus. Segala sesuatu yang instan itu semua nggak bagus. Oke. Iya. Ini ada yang nanya, Kak. Kak, saya mau nanya, kalau skincare ala Korea kan ada 10 step. Nah, kira-kira itu bagus nggak ya untuk kulit kalau stepnya sebanyak itu? Capek sendiri ya kalau aku bilang. Boros juga, Kak, kalau 10 step. Boros juga dan capek juga ya. Jadi kalau saya bilang, kalau misalnya ya kecuali kalian memang percaya banget gitu ya, udah dengar dari rekomendasi, terserah sih, itu terserah kalian. Tapi menurut saya 4-5 step itu udah cukup banget. Dan udah mencakup semuanya, karena saya udah coba sendiri, udah develop sendiri, dan memang yang standar internasional dan standar nasional kita itu paling hanya 4-5 step. Jarang yang sampai 10, itu banyak sekali gitu. Buang-buang waktu juga, buang-buang duit juga, buang-buang tenaga juga. Nah, ini Pusing Kak, juga loh kalau 10 ya. Nih Kak, kalau habis cuci muka terus wajahnya terasa kering, apa kita perlu mengganti sabun cuci muka atau kita harus pakai next skincare yang biar untuk moisturizer gitu? Iya, jadi kalau habis cuci muka tetap merasa kering, memang sabun cuci muka itu kan memang moisturizer-nya segala, itu kan nggak strong ya, karena dia kan tugasnya membersihkan muka gitu kan, bukan memberikan vitamin sebenarnya. Jadi memang kalau untuk kulit yang kering atau normal pun kadang-kadang habis cuci muka juga berasa ketarik gitu, kayak habis mandi, kalau aku sendiri juga berasa kayak ketarik kering. Memang harus banget untuk memakai serum dan memakai krim gitu. Kecuali memang yang mukanya oily banget ya, mungkin dia nggak merasa ketarik. Tapi bagi muka oily pun juga harus ada perawatan skincare gitu. Oke. Ini ada yang nanya Kak, kalau kita pakai skincare apa aja terus nggak ada perubahan itu gimana Kak? Berarti mungkin skincare-nya ingredientnya itu kurang bagus ya, atau mereka mix and match-nya itu juga kurang bagus. Makanya aku bilang cobain Westcare, karena selama ini terus terang dari semua yang udah cobain berasa bedanya. Karena memang kita benar-benar pakai yang terbaik lah gitu. Jangan lihat ya, oh harganya nggak semahal La Roche-Posay, nggak semahal Drunk Elephant, nggak semahal brand-brand lain. Kadang-kadang orang Indo gitu tuh. Aduh, kalau harganya nggak terlalu mahal, takut nih bahan-bahannya jelek. Jangan salah. Sebenarnya bahan-bahan itu harganya tuh semua ya segitu sama. Tapi kalau emang udah punya brand, udah terkenal, ya semua juga mau kasih harga yang tinggi-tinggi gitu. Nih Kak, exfoliating toner itu dipakai berapa kali seminggu? Terus nggak boleh dicampur sama kandungan apa? Kalau toner itu basically dipakai sehari 1-2 kali ya. Kalau saya ya, gitu. Berarti nggak apa-apa. Nggak. Kalau toner itu pokoknya kalian juga mesti pilih istilahnya yang memang light aja gitu. Jadi kalau toner itu sebenarnya siap dicampur dengan apa saja gitu. Toner Westcare itu siap dicampur dengan apa saja karena memang kita light, kita hanya mempersiapkan kulit kita supaya bisa menerima dengan baik serum dan krim-krimnya gitu. Ini ada yang nanya Kak, kalau kita lagi breakout nih baiknya kita balik ke basic skincare apa cuci muka sama maskeran aja? Terus ada beberapa yang bilang kalau lagi breakout lebih baik nggak usah double cleansing. Itu menurut Kakak gimana? Kalau lagi breakout, back to basic dulu aja. Hindari produk yang memang bikin breakout itu sendiri gitu loh. Back to basic dulu sampai udah mendingan.
kamu coba start dengan produk yang lain. Berarti kamu nggak cocok dengan produk sebelumnya. Oke. Kalau back to basic itu apa kita cuma cuci muka sama maskeran? Apa kita tetap harus pakai toner, terus serum dan lain-lain? Apa nggak usah, Kak? Menurut saya back to basic ya, lebih ke kamu pakai toner atau pakai toner karena toner itu mempersiapkan muka kamu untuk menerima yang lain ya. Dan moisturizer aja sih menurut saya. Oke. Dan yang pastinya istirahat beberapa lama, kamu udah pasti harus langsung ganti produknya karena kalau begitu berarti kamu nggak cocok dengan produknya gitu. Ini ada yang nanya, Kak, gimana biar nutup pori-pori sama produk apa yang bagus buat muka kering nih, Kak? Produk yang bagus buat muka kering, Marula Oil, ya. Marula Oil, karena sebenarnya Marula Oil kita tuh juga, saya pakai Marula Oil tuh nggak cuma di muka ya, kadang-kadang kalau kulit tangan kering kebanyakan pakai sanitizer gitu ya, saya pakein di tangan gitu. Berasa banget gitu, enak banget gitu loh. Jadi segala sesuatu misalnya kita punya luka kering pun juga kamu sering-sering tuh pakein. Nanti kalau misalnya udah lama-lama lukanya itu bisa copot sendiri gitu. Karena kan sekitarnya itu oily, lembab gitu. Oke. Ini Kak, menurut Kakak tuh apa komedo itu bisa kayak hilang permanen gitu, Kak? Nggak bisa ya. Kalau menurut saya sih nggak bisa. Menurut saya nggak bisa karena itu akan selalu ada. Cuman buat mengurangi itu adalah ya juga kalian juga harus memakai skincare yang tepat, sering-sering cuci muka. Karena kalau kulit kita bersih kan kita kan lebih nggak terpapar dengan debu dan sebagainya ya, gitu. Dan kurangin makanan yang minyak-minyak deh. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya belum mulai facial, menurut saya nggak usah facial. Oke. Nih Kak, menurut Kakak tuh kalau bahas komedo tadi nih, menurut Kakak bagus nggak sih pakai masker peel off? Kan ada tuh kayak masker buat komedo itu nariknya rada kencang, itu bagus nggak sih Kak buat kulit sebenarnya? Kalau dibandingin dengan facial, kalau kalian memang kayaknya udah nggak sabar daripada pencet sendiri, mau pakai itu nggak masalah sih. Tapi setelahnya ya kalian langsung pakai skincare yang tepat juga aja. Jangan dibiarin abis pencet atau abis pakai yang peel off begitu, dibiarkan terbuka juga. Karena nanti takutnya malah udah itu kan kita kan kayak terbuka gitu ya pori-porinya ya. Nanti kalau kita nggak tutup dengan skincare yang tepat, malah nanti masuk juga bakteri kotoran lain lagi, nanti itu bakal develop komedo lagi gitu. Oke. Kak, untuk pemakaian serum itu diurutan ke berapa Kak? Oke, jadi aku ulangin lagi ya. Untuk pertama itu kita pasti cuci muka ya, cuci muka pakai face wash. Tapi kalau itu muka kita dalam kondisi bersih ya. Kalau muka kita dalam kondisi nggak bersih, kita mesti pakai makeup remover dulu. Dari makeup remover, satu, kita cuci muka dengan face wash. Itu nomor 2 ya. Dari selesai face wash, itu kalian pakai toner untuk mempersiapkan kulit kita menerima serum dan menerima krim-krim. Nah, dari toner, kita baru kita punya serum. Langsung dari toner ke serum ya. Nah, kita pakaiin ke satu muka kita, leher juga boleh serumnya. Nah, setelah serum, tinggal krim. Krim siang buat siang dan krim malam untuk malam. Marula Oil buat kulit normal dan kulit kering itu harus banget ya, supaya kita tetap kenyal kulit kita. Jadi, pada saat kita pakai krim, kita campurin juga Marula Oil 1-2 tetes aja. That's it. Gitu. Bedanya hanya krim siang dan krim malam. Dan kalau kalian nggak make up, kalian bisa skip makeup remover itu, langsung cuci muka aja. Gitu. Oke. Berarti face oil itu dipakai setelah kita pakai night cream gitu Kak? Atau sebelumnya ya? Atau dicampur juga boleh. Oke. Gitu. 1-2 tetes aja. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau kulit normal, 1 aja. Tapi kalau misalnya kamu kulitnya kering, kalau saya mau pakai banyak, bisa 4 tetes, 5 tetes gitu. Karena emang saya tuh kulitnya kering banget. Oke. Nah, terus Kak, serum itu apa boleh dipakai di umur 16 tahun? Sebenarnya kalau kita punya itu light. Kalau kita punya sih boleh. Makanya saya bilang harus dengan pemilihan yang tepat. Jangan kamu masih muda, kamu pakainya yang strong banget, itu nggak bagus gitu. Jadi pemilihannya aja gitu.
Semakin muda sebenarnya semakin bagus. Cuma kan tadi kalau saya rata-ratain, pokoknya kamu umur 20, kamu udah harus pakai skincare. Gitu. Semakin muda juga nggak apa-apa, tapi biasanya kalau yang masih muda tuh nggak terlalu peduli gitu ya. Karena mereka memang kulitnya masih bagus banget. Tapi kalau memangnya kita udah aware dari young age, why not? Boleh kok. Oke. Iya. Nih Kak, apa boleh kita menggunakan krim dokter tapi serumnya dari produk lain? Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalian coba dulu aja. Kalau sampai breakout berarti ada yang nggak cocok gitu. Oke. Nih Kak, kalau misalnya kita habis wudhu, muka kita kan kena air. Nah, apa kita harus ngulangin skincare lagi Kak? Kalau wudhu ya habis wudhu ya nggak usah juga nggak apa-apa sih. Kalau kamu paginya emang udah ya habis wudhu, paling kamu pakai sunscreen aja buat melindungi kulit gitu. Nanti baru full set skincare lagi pada saat malam sebelum tidur. Oke. Karena kan nggak mungkin kan Nih, kita Kak. bawa-bawa skincare set gitu kemana-mana gitu. Yang penting sunscreen aja. Betul banget. Nih Kak, retinol apa boleh dipakai? Apa benar retinol ini nggak boleh dipakai di usia di bawah 20 tahun? Saya saranin juga kalau retinol itu dari usia 20 tahun, dari 20 tahun aja. Cuman kalau misalnya memang kadang-kadang aja pakainya, boleh aja. Soalnya sebenarnya kan kalau saya itu merata-ratakan orang itu pokoknya kira-kira baru mulai pakai ini itu di umur 20 tahun gitu. Oke. Ini Kak, ada yang nanya, Kak produknya Westcare ini boleh nggak dipakai di umuran anak-anak SMA gitu? Boleh, boleh banget. Oke. Karena sekali lagi produk kita itu udah apa namanya sudah kita yang cari yang terbaik, dan sekali lagi kan kalau skincare tuh 80% dari air juga gitu kan. Jadi benar-benar aman. Dan kita sekali lagi juga no perfume sama sekali gitu loh. Jadi benar-benar oke, karena kadang-kadang perfume itu tuh punya zat kimia yang nggak bagus buat kulit. Ini Kak, tapi ini testi nih. Ada yang bilang aku udah pakai kedua serumnya, rekomen banget yang Glow Up Serum, udah beli botol kedua. Terima kasih. Teruskan ya, itu bagus banget. Kak, perawatan dokter itu kan bener-bener kelihatan mulu, tapi apa itu beneran aman Kak buat kulit? Tergantung ya, saya nggak bilang perawatan dokter itu jelek. Makanya kalau kita memang ada sesuatu yang memang harus kita ke dokter, kita ikutin aja. Tapi kalau kulit kita baik-baik aja, kita nggak usah ke dokter gitu. Kita perawatan sendiri aja. Selain jauh lebih murah, lebih alami juga, dan nggak strong juga gitu loh. Slowly but sure gitu loh. Tapi padahal seperti yang saya ngomong, in a short term kelihatan banget gitu bedanya. Tapi yang paling penting itu adalah long term-nya gitu. Itu yang benar-benar akan membedakan kamu dengan yang lain. Ini ada yang nanya Kak, reapply sunscreen itu tiap berapa jam sekali Kak? Kalau saya itu ya pagi pakai sunscreen ya. Kebanyakan sih saya juga buat seharian sih. Paling kalau mau reapply boleh in the middle aja, mungkin after lunch time kalau mau reapply lagi. Kalau saya sih enggak sih, karena kan repot ya. Kalau saya udah full make up, apply lagi sunscreen, wah nanti susah gitu. Menurut saya cukup pakai sunscreen yang bagus sekali aja. Nah, tapi kalau udah pulang ke rumah, entah itu pulangnya kalian sore, malam, atau kalian pulangnya ya entah jam berapa, kalian kan pasti cuci muka kan. Nah, habis cuci muka itu, kalau memang kalian itu belum malam, ya kalian pakai sunscreen aja. Nanti kalau malam baru kalian pakai full set of the Westcare lagi gitu. Full set of the skincare products. Nih Kak, nah untuk sunscreen itu apa kita pakai sunscreen langsung pakai moisturizer tanpa jeda atau kita harus jeda dulu Kak? Boleh langsung? Oke. Iya. Nih Kak, bedanya moisturizer sama day cream, night cream itu apa Kak? Oh beda dong, kalau moisturizer itu hanya moisturizer gitu loh, hanya untuk bikin kulit kita itu lembab.
Sedangkan tadi saya sudah sebutkan kalau day cream kita itu ada vitamin C-nya, ya kan, ada vitamin lainnya juga, dan night cream-nya itu juga udah kita kombinasikan dengan berbagai macam vitamin untuk menghilangkan fine lines juga, bikin kulit kita jadi cerah, glowing gitu. Jadi memang ada vitamin-vitamin lain dan ada benefit-benefit lain gitu. Oke. Nah, terus Oke, tuh misal kita I pakai need to go. moisturizer, Gimana? kalau misal kita pakai moisturizer, apa kita harus pakai day cream, night cream gitu, Pak? Kalau menurut saya, karena kan kalau kayak di Wesker ya, itu tergantung night cream sama day cream-nya ya. Kalau di Wesker itu night cream dan day cream-nya itu udah ada moisturizer-nya, jadi nggak perlu pakai moisturizer lagi gitu. Cuman kalau memangnya night cream sama day cream-nya itu tidak ada moisturizer-nya dan kalian merasa kulit kalian cukup kering, kalian boleh pakai lagi. Wah, keren. Thank you so much, Kak. Sorry ya, nanyanya banyak. She has to go. Kak Adeline ini punya anak, sibuk pasti. Thank you so much, Kak. Iya, sama-sama. Guys, jangan lupa ntar Oke. tag ya ke ini Wesker sama Kak Adeline. Aku lagi mau foto. Thank you so much, Kak. Terima kasih Kak Adeline ya. Iya, sama-sama. Thank you so much. Banyak pertanyaan soal kulit. Cantik banget loh dia. Ini yang belum dibaca tuh hampir 200 nih Kak. Banyak banget yang kepo nih. Iya, soal kulit ya. Maaf banget ya guys. Kak Adeline udah nggak bisa. Ntar kita coba jawab next class ya. Mungkin gue bisa jawab. Intinya rawat kulit sejak sekarang ya. Ya, ntar kita Kalian ada boleh next lihat skincare di aja deh. IG-nya Gue bakal Wesker. cari dermatologis deh ya. Coba ya. Or like some blogger yang rajin skincarean. Oke. Thank you. Thank you Kak Dita Adeline. dan Beli thank you deh. all for Aku juga listening. pernah pakai ini Wesker emang beneran bagus gitu. Makanya aku Iya, undang terima Kak Adeline. kasih. Iya, karena kan semua guest speaker di Dignity nggak ada yang ngasal, semua they're good in their field. And ini Iya, of course dong ya. Iya, skincare-nya ini bagus banget sih emang. Thank you Kak, you can leave it. It's okay kan? Thank you Pasti ada Dita. anak. Oke. Makasih, thank you. Oke Kak. Oke, I'm gonna post nih IG story malam minggu belajar. Oke teman-teman, Bisa karena Kak Adeline itu sibuk banget ya kan. Mm-mm. Jadi maaf banget nggak bisa jawabin pertanyaan kalian satu-satu. Nah, semisal kalian masih kepo nih, kalian bisa tanya-tanya sama kakaknya di follow Instagramnya Wesker untuk tanya-tanya. Nah, terus juga ini juga nih link sertifikatnya juga udah keluar, terus worksheet-nya juga udah keluar. Jadi kalian jangan lupa download. Oke, presensi ini 5 menit ya teman-teman. Jadi di luar 5 menit kita nggak bisa kasih kalian link absensi. Oke. Makasih juga teman-teman udah pada antusias nih untuk belajar skincare sama Kak Adeline tadi. Oke teman-teman yang udah isi link presensi bisa langsung leave. Terus jangan lupa kalian kalau pengen dapat sertifikat Most Active Student, nah kalian bisa banget kasih review ke kita terus dikirim ke adminnya. Nah di situ nanti kalian bakalan bisa dapat sertifikat sebagai Most Active Student. Yes. Terus juga jangan lupa teman-teman harus gabung di Telegram grupnya Dignity karena itu banyak banget info-info kelasnya juga. Terus ada info giveaway. Terus juga di situ gampang banget buat teman-teman yang pengen daftar. Nah, jadi kalian tinggal klik linknya terus langsung otomatis menuju ke Google Form. Nggak perlu kalian harus copy ulang. Jadi keren banget buat teman-teman. Sama kalau kalian mau kulitnya bagus, ini juga aku jualan ini detox kan yang buat kulit di Love 26 gitu. Detox itu bagus banget buat bersihin badan kamu. Ada banyak obat diet sih kalau kamu suka makan bakmi, minuman yang karbo blocker sebelum makan kamu minum itu ngebantu. Ya ada masalah apapun kita ada obatnya gitu. Dan mereka yang ini semua udah BPOM loh gitu. Aku udah nggak mau jual yang
Iya, original. Karena temen aku kan Hmm. teman baik aku punya pabrik ini apa, obat-obatan kan, kenal baik gitu. Jadinya Mm-mm. original pasti langsung dari pabrik ya, Mm-mm. gitu. Terus ini ada yang buat nafsu makan, ini yang Grasina ini herbal buat nafsu makan. Terus biasanya orang-orang kalau udah sering minum obat diet, itu tuh suka nggak bekerja, you know. Jadinya Mm-mm. sebelum itu kamu bisa minum detox dulu yang bersihin. Karena kadang-kadang badan kita itu bisa kebal loh sama obat, ya kan. Karena kalau Betul kita sering banget. minum gitu, pasti ntar tiba-tiba nggak bekerja lagi. Kok sekarang gue lapar, sekarang gue begini. Jadi kalau nggak bekerja bisa minum detox dulu, baru minum yang herbal gitu. Kalau mau yang kuat banget, ya bisa ke dokter sih ya. Tapi kita nggak jual yang dokter karena itu Mm. kan perlu resep gitu. Jadi yang punya kita tuh aman lah. Apalagi buat kamu yang baru yang belum pernah minum obat diet pasti langsung bekerja kok. Ini kuat banget gitu. Terus ada yang buat lemak kayak Sinekal sama si Firsat itu tuh bagus banget sebelum makan. Ya lemaknya tuh jadi nggak, kamu bisa makan banyak pun nggak naik. Terus kalau sambil kamu olahraga pasti kamu akan kurusan gitu. Mm-mm. Terus juga ada obat pemutih ya Kak Dita ya? Buat pemutih, tapi di foto ini belum di-up nih, tapi ada buat Mm-mm. pemutih. Tadi ada yang Jepang, tapi kan yang Jepang nggak ada BPOM, jadi aku cuma Mm-mm. tinggal dikit sih yang Jepang gitu. Tapi ada yang Indonesia punya yang bagus juga yang udah BPOM ya. Terus yang merek Thailand yang udah BPOM juga, itu bagus. Nah, itu kepoin teman-teman. Soalnya kan banyak banget nih online shop yang jual kayak produk luar negeri kayak gitu, tapi banyak yang nggak ori. Nah, kalian bisa kepoin di Dilove, Kak, karena kan ori-ori semua barangnya Kak ya. Mhm, ori semua. Terus tergantung masalahnya. Jadi kamu start nanya-nanya aja ke admin gitu. Oke. Itu Ini ada planner juga nih lucu-lucu guys yang unicorn. Terus ada 4 notebook. pensil, ada gelas, Iya, terus untuk ada kayak Foreo. hadiah ulang tahun lah buat teman-teman Mm-mm. kamu gitu. Terus kalau buat bersihin kulit, Foreo bagus sih. Kamu kan mau bersihin kulit tuh supaya awet muda. Foreo is a good investment. Kamu bisa baca Betul banget. review-review di internet. Itu aku jual, ada warna-warni. Kalau kamu nggak suka pink, terus aku jual obat jerawat kesukaan aku, si Oxy-10. Itu Mm-mm. bagus banget gitu. Jadinya kalau kamu mau nyari tempat apa online shop mau buat beli hadiah ulang tahun atau apapun, bisa lihat gitu. Mm. Makasih lo Juga udah ada ikut kelas slipper ini. nih ya Kak. Apa? Flipper. Apa? Flipper. Clipper? Hah? Flipper sandal yang Oh unicorn iya, itu. set sendal juga ada gitu. Mm. Sudah baking set gitu-gitulah. Terus kayak kaos-kaos buat olahraga supaya kita makin kurus, bukan makin gemuk. Aku jadi gemuk banget gitu. Terus udah ready stock maskernya bisa Grab, bisa GoSend. Tapi thank you ya. Aku bakal kalau kalian suka skin class, aku bakal coba cari guest speaker yang jago lagi deh ya buat Mm. skin class gitu. Karena kelas ini banyak banget nih teman-teman yang nanya, hampir 200 lebih Kak, belum dijawab juga yang Iya, itu. iya. Makanya pertanyaannya simpen ya, simpenin ya. Jadi kita bisa Mm. jawab-jawab gitu. Thank you so much. Oke, Thank makasih ya you Kak ya, Dita. udah malam minggu mau jadi moderator. Thank you semua yang udah ikut. Oke, Semangat terus. terima kasih teman-teman. Yuk. Jangan lupa isi link absensi, Iya, terus kita jangan juga lupa ada giveaway share. nih sama lipstick ya. Nah, lipstiknya Mm-mm. bagus banget. By the way, kalau ada yang mau 25% diskon, boleh cepet-cepet ke Telegram group ya. Ada kodenya di situ. Untuk teman-teman yang pengen lipstiknya Kresida, bisa langsung join di Telegram grupnya karena ada voucher juga tuh 25%, lumayan banget buat teman-teman kan. Apalagi Kresida ini produk Sampai hari lokal, ini, malam bikin ini, keren juga. dengan sehari. Oke. Thank you. Oke, terima kasih semua. Dadah. Oke, terima kasih ya semuanya.